Pernah kepikiran nggak sih, apa coba kesamaan antara pabrik perakitan mobil Toyota yang super canggih dengan fasilitas rumah sakit modern tempat kita dirawat? Kedengerannya beda jauh ya, tapi mari kita bahas. Selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah wawasan yang sangat menarik dari Dr. Firman tentang penerapan Lean Management di rumah sakit. Nah, ini bukan sekedar teori manajemen yang kaku loh. Ini benar-benar tentang merombak total paradigma kita demi memberikan pelayanan yang jauh lebih baik untuk pasien. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan mengenal konsep Lean Hospital, lalu membedakan nilai tambah versus pemborosan, mendeteksi 8 jenis pemborosan, melihat 3 tahapan implementasinya, dan tentu saja dampak nyata di lapangan. Intinya, kita akan melihat bagaimana konsep ala pabrik ini disulap jadi aplikasi praktis yang bisa menyelamatkan nyawa. Kita masuk ke bagian pertama, mengenal konsep Lean Hospital, transisi dari pabrik manufaktur ke fasilitas medis. Anda mungkin masih bertanya-tanya nih, apa hubungannya bikin mobil sama merawat orang sakit? Nah, semuanya ini bermula dari Taiichi Ohno, bapak sistem produksi Toyota. Misi beliau itu cuma satu, dan sangat tajam. Singkirkan semua pemborosan yang nggak ngasih nilai tambah. Seperti yang dibilang Prof. Licker, organisasi apapun, di level bisnis manapun, itu bisa mengimplementasikan Lean. Karena Lean itu bukan sekedar buku panduan ngerakit mesin. Ini adalah mindset, pola pikir yang percaya kalau selalu ada cara yang lebih baik, lebih simpel, dan pastinya lebih aman. Dan tebak, mindset ini ternyata sangat amat cocok diterapkan di dunia kesehatan. Lanjut ke bagian kedua, nilai tambah versus pemborosan. Waktunya mengubah cara pandang operasional kita di rumah sakit. Oke, supaya gampang, ada 3 kriteria utama supaya sebuah aktivitas bisa disebut value added atau bernilai tambah. Pertama, pasien benar-benar merasakan manfaatnya sampai mereka rela membayarnya. Kedua, proses itu mengubah pelayanan jadi lebih berarti. Dan ketiga, nah ini yang krusial, dilakukan dengan benar sejak awal tanpa salah. Kalau nggak memenuhi kriteria ini, berarti masuknya ke non-value added atau pemborosan, yaitu semua hal yang nggak efisien dan cuma bikin lambat antrian. Pokoknya kalau nggak ngasih nilai buat pasien, ya itu murni sampah operasional yang harus dibuang. Sekarang masuk bagian ketiga, mengenali 8 jenis pemborosan dan cara mendeteksi downtime. Di dunia Lean, ada singkatan yang cerdas banget buat mendiagnosis ketidakefisienan dalam sistem apapun. Singkatannya adalah downtime. Ini mewakili 8 jenis pemborosan universal: defect, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, dan extra processing. Tantangan kita sekarang adalah menerjemahkan bahasa korporat ini ke kejadian nyata yang setiap hari terjadi di bangsal rumah sakit. Coba kita ambil huruf D yang pertama, yaitu defect atau cacat. Kalau di pabrik mobil, cacat itu mungkin cuma spion yang lecet. Tapi kalau di rumah sakit, wah, defect itu bisa sangat berbahaya. Ini bisa berupa medication error alias salah obat, infeksi nosokomial, sampai salah kasih informasi pasien. Bayangkan waktu dan tenaga yang terkuras habis buat memperbaiki kesalahan fatal ini. Ini adalah pemborosan yang sangat-sangat nyata. Terus, mari kita lihat huruf I untuk inventory atau persediaan. Sering nggak sih lihat tumpukan kasa hidrofil atau stok alat yang berlebihan di instalasi farmasi, bahkan sampai numpuk di laci-laci perawat? Itu namanya pemborosan persediaan. Numpuk barang jauh di atas kebutuhan itu bukannya bikin aman, malah mengikat uang rumah sakit dan menu-menuhin ruangan fisik yang sebenarnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih mendesak. Yang nggak kalah sering itu extra processing. Ini tuh kebiasaan melakukan tindakan yang nol besar nilainya buat pasien. Misalnya nih, petugas sibuk ngeprint dokumen kertas tebel-tebel, padahal lapor lisan aja udah cukup. Atau ada dokter yang minta tes lab diulang cuma karena data sebelumnya nggak tercatat rapi. Ini adalah aktivitas tanpa nilai tambah yang lucunya sering banget terjadi tiap hari tanpa kita sadari. Baik, kita ke bagian keempat. 3 tahapan implementasi Lean. Ini dia peta jalan buat transformasi rumah sakit Anda. Kalau mau mulai aksi nyata, ada 3 fase utama nih. Pertama, deploying. Di sini kita sosialisasi, nyamain frekuensi, dan menyiapkan mental seluruh SDM. Kedua, doing. Nah, ini saatnya kita terjun langsung pakai alat Lean buat membuang si pemborosan tadi. Dan ketiga, evaluating. Kita evaluasi dan ukur kinerjanya. Target efisiensi kita beneran tercapai atau enggak sih? Coba kita perbesar sedikit di fase doing, ya. Karena disinilah teori beradu sama praktek. Tim medis biasanya akan memilih satu proses spesifik. Terus, mereka pakai instrumen yang namanya value stream mapping buat memvisualisasikan perjalanan pasien dari ujung ke ujung. Dari peta itu, mereka secara objektif mencoret aktivitas yang cuma buang-buang waktu. Setelah itu, mereka terus menyempurnakan alurnya lewat Kaizen atau perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Terakhir, bagian kelima,
Dampak nyata manajemen Lean. Mari kita lihat bukti kerasnya di lapangan. Masih ingat pemborosan extra processing yang kita singgung tadi? Mari kita hitung dampaknya pakai data nyata. Awalnya mungkin kelihatan sepele, ruginya cuma sekitar 3 jutaan sehari. Tapi perhatikan efek bola saljunya. Dalam 6 hari aja angkanya melonjak jadi 18 juta rupiah. Dan dalam hitungan 1 bulan beroperasi, boom, angkanya membengkak pesat sampai menyentuh 73 juta rupiah. Nah, coba tebak, kalau dibiarkan setahun, rumah sakit bisa kehilangan uang tunai hampir 880 juta rupiah. Angka yang benar-benar gila kan? Dari mana sih kebocoran dana sebesar ini? Percaya atau enggak, salah satu penyumbangnya adalah temuan di instalasi lab yang ternyata punya tingkat pengulangan pemeriksaan sampai 65%. Bayangkan, 880 juta melayang gitu aja akibat proses yang berantakan. Padahal uang segitu kan bisa banget dialokasikan buat nambah alat canggih atau merawat lebih banyak pasien. Tapi kabar baiknya, perubahan ini tuh sangat mungkin dilakukan dan prosesnya bisa luar biasa cepat. Dalam satu studi kasus nyata di tahun 2022, mereka nggak butuh waktu bertahun-tahun. Sosialisasi dimulai bulan April, pertengahan Mei mereka langsung bikin workshop dan beraksi membedah masalah. Dan hebatnya, evaluasi pasca implementasi kelar dalam rentang pertengahan Mei sampai awal Juni. Budaya kerja ternyata bisa kok dirombak cuma dalam hitungan minggu, asalkan komitmennya jelas. Jadi, kesimpulan besar dari paparan kita kali ini adalah Lean Hospital itu sama sekali bukan tentang potong anggaran sana-sini dengan kejam. Ini murni tentang memfokuskan setiap detik tenaga, waktu, dan sumber daya hanya demi kesembuhan pasien. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan satu pertanyaan yang menantang buat Anda. Saat Anda berjalan menyusuri lorong rumah sakit atau klinik Anda besok pagi, coba perhatikan sekitar. Sudahkah Anda melihat pemborosan atau waste hari ini? Karena ingat, langkah paling pertama untuk menyembuhkan sistem yang sakit adalah berani mendiagnosis di mana letak penyakitnya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.